General Manager Arema FC Rudi Widodo sebut akan datangkan kiper asal Australia. Musim 2021 ini Arema FC berencana mendatangkan kiper asal Australia. Kiper yang identitasnya masih disembunyikan itu nantinya akan mengisi slot pemain asing Asia. Jika memang nantinya jadi datang dan membela Arema FC, kiper tersebut bakal jadi kiper Asia pertama yang memperkuat Arema. Rencananya untuk slot pemain Asia, kami sudah berbicara dengan direksi, dan direksi meminta diisi kiper. Kami memang sudah ada bidikan kiper dari Australia, kata Rudi Widodo. Sebelumnya Arema pernah memiliki kiper asing namun asal Eropa, yakni Denis Romanov, mantan kiper timnas Latvia di IPL tahun 2012, dan Sedan Oktojic asal Serbia di Liga 1 2018. Sayangnya dua kiper asing itu tak memiliki karir panjang bersama Singwedan. Denis hengkang dari Arema pada tahun 2013 dan berlabuh ke Produta. Sementara Oktojic, meski menyandang label kiper asing Eropa, karirnya di Arema tak secara wajahnya. Didatangkan dari jendela transfer paruh musim Liga 1 2018 lalu, Oktojic lebih sering mengisi bangku cadangan. Arema justru lebih sering memainkan kiper lokal mereka, Utam Rusdiana. Hingga akhirnya manajemen Singwedan kala itu memutuskan untuk memulangkan trio Serbia, yaitu Oktojic, Milan Petrovic pelatih kepala, dan Branislav pelatih kiper. Hansa Muyama pamit tinggalkan Persebaya Surabaya. Kabar mengejutkan datang dari Hansa Muyama yang memilih pamit dari Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso membenarkan bahwa Hansa Muyama tidak lagi menjadi bagian bajul ijo untuk musim 2021. Saat dihubungi awak media, Aji Santoso mengatakan Hansa Muyama sudah pamit dari Persebaya Surabaya pada Senin 1 Maret 2021. Aji Santoso cukup menyayangkan keputusan Hansa Muyama keluar dari Persebaya Surabaya. Hansa Muyama sudah pasti keluar, kata Aji. Dia sudah pamit, ucap ex pelatih Persela Lamongan itu. Sejatinya, Aji Santoso ingin mempertahankan Hansa Muyama. Setelah bernegosiasi dengan manajemen, Hansa Muyama memutuskan untuk keluar dari Persebaya Surabaya. Itu tergantung keputusan dari pemain, kata Aji Santoso. Kami tidak bisa memaksa, ucap pelatih asal Malang, Jawa Timur itu. Aji Santoso tidak tahu klub mana yang akan menjadi pelabuhan baru Hansa Muyama. Ia hanya berharap yang terbaik untuk karir ex pemain Barito Putra itu. Saya tidak tahu klub mana, tetapi mungkin sudah ada pilihannya, kata Aji Santoso. Terpisah, Hansa Muyama membenarkan bahwa sudah keluar dari Persebaya Surabaya. Pemain berposisi bek itu tidak menyebutkan alasan mengapa keluar dari tim kebanggaan bonek dan bonita tersebut. Saya sudah pamit, soal alasannya tidak bisa saya sebutkan, kata Hansa Muyama. Hansa Muyama bergabung bersama Persebaya Surabaya pada 2019 dari Barito Putra. Pemain berusia 26 tahun itu memainkan 22 pertandingan dan mencetak 1 gol. Persebaya konfirmasi Satria Tama gabung dengan bajul ijo musim ini. Persebaya Surabaya mengkonfirmasi Satria Tama menjadi bagian dari tim pada kompetisi musim 2021. Satria Tama disebut telah sepakat bergabung dengan Persebaya Surabaya belum lama ini. Satria Tama sudah deal kemarin, mungkin belum diumumkan, kata pelatih kiper Persebaya. Saya juga belum berani ngomong macam-macam, sambung dia. Satria Tama sudah WA saya, bilang sudah deal dengan manajemen, sudah siap untuk dilatih. Saya bilang siap, tambahnya. Pria yang karib disapa Benny ini tidak memungkiri jika dirinya senang dengan bergabungnya Satria Tama ke Persebaya Surabaya. Setidaknya menatap turnamen pramusim Piala Menpora 2021, krisis penjaga gawang sedikit teratasi. Sebab sebelumnya penjaga gawang hanya menyisakan 2 kiper muda, Hernando Ari dan Andika Ramadhani. Dengan 2 kiper muda, Benny akui sangat rentan Persebaya turun di Piala Menpora 2021, meski itu hanya ajang turnamen pramusim. Saya senang ada satu penjaga gawang pengalaman, walaupun dia di Madura United kemarin jarang main.
Tapi secara mental dia itu paling tidak penjaga gawang yang sudah pengalaman, ucap Benny. Gimana pun penjaga gawang pernah bela timnas, pasti punya mental bagus. Membela timnas itu gak sembarangan, tambah Benny. Satria Tama tercatat pernah membela timnas U22 di ajang SEA Games tahun 2017 di bawah asuhan Luis Milla dan pelatih kiper Eduardo Perez Moran. Setelah membela Persegres Gresik United 2016, musim 2018, pemain 24 tahun itu membela Madura United hingga mengundurkan diri 17 Februari 2021 lalu. Artinya untuk Piala Menpora setidaknya sudah ada satu titik terang penjaga gawang Persebaya, kata Benny. Hanya miliki 3 kiper. Benny menyebut butuh satu tambahan kiper lagi untuk mengarungi kompetisi musim 2021. Namun untuk penambahan satu kiper lagi, ia belum bisa berbicara lebih jauh. Idealnya 4 kiper dan 1 muda. Tapi itu belum tahu, bisa juga untuk Piala Menpora ini kami pakai 3 penjaga gawang dulu, atau nanti di kompetisi ada penambahan 1, saya belum tahu. Karena saya belum ketemu langsung dengan Pak Chandra Wahyudi, manajer Persebaya Surabaya, pungkasnya. Persela rekrut Lucky Wahyu dan Muhammad Nasir. Persela Lamongan terus mempersiapkan diri jelang penampilan di Piala Menpora 2021. 2 wajah baru sudah direkrut di tengah eksodus para pemain. Persela jadi salah satu tim peserta Piala Menpora yang dihelat mulai 20 Maret. Karena waktunya kurang dari 3 minggu lagi, Laskar Joko Tingkir harus membentuk skuad. Bukan pekerjaan mudah karena mereka sudah melepas 13 pemainnya setelah Liga 1 dinyatakan berhenti sejak Januari lalu. Untuk itu, Persela bergerak cepat untuk berdatangkan setidaknya 30 pemain yang masuk dalam seleksi dan nantinya yang lolos akan dikontrak. 2 diantaranya merupakan nama syarat pengalaman di kompetisi nasional, yakni Lucky Wahyu dan Muhammad Nasir. Kedua pemain tersebut sudah terlihat dalam sesi latihan perdana Persela yang berlangsung di Stadion Surajaya Lamongan pada Senin 1 Maret 2021. Lucky dan Nasir hari ini sudah gabung latihan dan akan memperkuat Persela di Piala Menpora nanti, kata asisten pelatih Persela, Didik Ludianto. Lucky Wahyu akan mengisi kekosongan di lini tengah karena Persela baru saja melepas sejumlah gelandangnya, seperti Dadang Apridianto, Heru Setiawan, Rian Waradinata, serta Adi Setiawan yang memilih mencari klub baru. Gelandang berusia 30 tahun tersebut merupakan sosok yang tak asing lagi bagi publik Lamongan karena Lucky Wahyu sempat memperkuat Persela pada musim 2019 sebelum hengkang ke Sulut United. Untuk Muhammad Nasir sebelumnya adalah bagian dari skuad Persebaya. Pesepak bola yang bisa bermain di posisi bek kiri dan sayap kiri tersebut juga pernah memperkuat Arema FC. Didik berharap kehadiran Lucky Wahyu dan Muhammad Nasir mampu menambah kekuatan Persela Lamongan di Piala Menpora. Kita juga masih akan menambah pemain lagi karena masih ada beberapa posisi yang kosong, papar Didik. Latihan perdana Persela ini dipimpin langsung duel pelatih Persela, Didik Ludianto dan Ragil Sudirman. Fokus latihan perdana skuad kebanggaan warga kota Lamongan tersebut adalah pemulihan fisik. Latihan perdana sore hari ini hanya fokus pada pemulihan fisik saja, tutup Didik.